perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan eksplorasi dasar-dasar sistem operasi Ubuntu. Tapi sebelum kita mulai videonya, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Emanuel Habib Wahyuddin. Di sini saya sebagai presenter. Dan perkenalkan, nama saya Imam Jamuddin Al-Haq sebagai koordinator. Perkenalkan, nama saya John Hatman Rumapea sebagai operator. Perkenalkan, nama saya Arsilia Nasafanaisela sebagai dokumentator. Di sini kita akan melakukan beberapa aspek fundamental di sistem operasi Ubuntu melalui beberapa aspek fundamental, mulai dari memahami kondisi sistem hingga mengelola pengguna file dan jaringan. Mari kita mulai. Baik, di sini saya akan ngecek informasi sistem yang saya gunakan dengan menggunakan terminal. Untuk perintahnya, kita akan menggunakan uname -a, dan di sini fungsi dari perintah tersebut untuk menampilkan username dari Ubuntu yang kita gunakan dan menampilkan arsitektur prosesor yaitu x64. Untuk perintah yang kedua yaitu lsb _release -a. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan versi Ubuntu yang kita gunakan yaitu 24.04.3 LTS. Dan untuk perintah yang ketiga yaitu df-h. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan penyimpanan dari sistem yang kita gunakan, yaitu totalnya ada 25 GB dan yang sudah digunakan yaitu 9,4 GB dan sisanya yaitu 14 GB. Untuk perintah yang ketiga yaitu free -m. Perintah ini berfungsi untuk melaporkan penggunaan RAM yang digunakan dalam sistem kita gunakan. Untuk perintah yang keempat yaitu wami. Nah, perintah ini berfungsi untuk menampilkan sama seperti yang uname desa itu, tetapi di sini hanya menampilkan untuk username-nya saja. Baik, di sini saya akan memanajemen user dan grup, yaitu membuat akun baru dan memasukkannya ke dalam grup yang berfungsi untuk operasi multi user. Di sini kita akan membuka terminal dan mengetik perintah sudo /user praktikan 1, praktikan 2, karena di sini sudah menggunakan praktikan 1. Nah, untuk masuk ke praktikan 2, di sini meminta verifikasi pada praktikan 1. Dan passwordnya praktikan 1 yaitu praktikan 1. Dan di sini kita disuruh untuk membuat password untuk praktikan 2, yaitu kita menggunakan password 1, 2, 3, dan 4. Dan di sini kita untuk mengulangi password tersebut di sini kita tidak usah untuk mengisinya. Di sini kita akan memilih Y. Bisa dilihat di sini user 2 telah dibuat dan kita akan memasukkan user 1 dan user 2 ke dalam grup. Tetapi sebelumnya kita akan membuat grup.
menggunakan perintah sudo add grup kelompok 3. Nah, di sini kelompok 3 sudah dibuat dan kita akan memasukkan praktikan 1 dan praktikan 2 ke dalam grup menggunakan perintah sudo usermod dash a kelompok 3 praktikan 1. Dan di sini kita akan memasukkan praktikan 2 ke dalam grup. Kemudian kita verifikasi menggunakan perintah grup praktikan 1. Bisa dilihat di sini praktikan 1 sudah masuk ke dalam grup kelompok 3 dan kemudian kita akan memasukkan praktikan 2 ke dalam grup. Bisa dilihat di sini praktikan 2 sudah masuk ke dalam grup. Di sini saya akan mengganti usernya dari praktikan 1 ke praktikan 2 yaitu dengan mengklik tombol power dan switch user. Nah, di sini kita mengklik praktikan 2 dengan password yang telah kita buat tadi 1, 2, 3 dan 4. Nah, di sini kita sudah menggunakan akun dari praktikan user. Di sini kita telah menggunakan akun dari user praktikan 2. Itu saja untuknya. Itu saja untuk memanajemen user dan grup. Oke, di sini saya akan menavigasi file. Nah, yang pertama kita buka terminal dulu, lalu ketik ls r, lalu enter. Nah, ini saya mengetikkan ls-r untuk menampilkan list folder dari dictionary yang kita akses. Nah, di sini ada desktop, dokumen, download, musik, files, public, videos, dan common. Nah, selanjutnya di sini saya akan manajemen file. Pertama kita ketik laporan.txt lalu enter. Setelah itu kita isi nano ini untuk kelompok 3. Setelah itu kita simpan Ctrl X, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita memiliki izin akses. Dengan cara agar kita memiliki izin akses, kita ketikkan chmod 644 lapor .txt lalu enter. Setelah itu kita menyalin file. Kita buka dictionary yang kita masak, itu download. Setelah itu kita ke sini, lalu kita salin.
lagi ke terminal dan kita paste. Oh iya, kita di sebentar guys. Kita ketikkan CP terlebih dahulu. Laporan titik txt. Lalu kita paste tujuan dari kopinya. Lalu enter. Setelah itu kita cek apakah sudah tersimpan. Nah, kita bisa lihat di sini sudah tersimpan. Di sini saya akan melakukan konfigurasi jaringan dan juga menginstal beberapa software. Nah, konfigurasi jaringan itu diperlukan karena saya nanti akan menginstal software, dan untuk menginstal software, untuk mendownload software tersebut, bukan menginstalnya ya, itu memerlukan jaringan internet. Nah, di sini saya akan mengkonekkan internet yang saya gunakan yaitu via WiFi di sini ke sistem operasi Ubuntu yang ada di VirtualBox. Nah, untuk mengkonekkan internet tersebut, kita masuk ke menu mesin, ke settings, kemudian ke network, kemudian cari net yang di sini kita ganti dengan bridge adapter. Nah, setelah bridge adapter, untuk name-nya kita ganti dengan wireless LAN card karena saya menggunakan WiFi. Jika kalian menggunakan via kabel LAN, kalian pilih yang Realtek di sini. Karena saya menggunakan WiFi, saya menggunakan wireless LAN card. Dan ketika klik OK, kemudian kalian masuk ke menu settings, cari network di sini, network, ke wired kita ketik tekan tanda plus. Nah, setelah kalian tekan, ini kalian biarkan saja masuk ke IPv4. Pastikan di sini DHCP agar nanti mendapatkan IP secara otomatis. Kemudian tekan add. Nah, setelah tekan add, kita aktifkan. Nanti akan connect di sini. Nah, untuk memastikan ya, kita masuk ke terminal yang untuk memastikan dengan cara mengetikkan command ping google.com. Nah, kemudian di sini untuk memastikan package yang saya kirim ke google.com itu diterima 100%. Dan tidak ada paket yang lost. Kita coba tekan enter. Nah, bisa lihat di sini. Oke, untuk stopnya di sini kita gunakan keyboard yaitu kombinasi Ctrl plus C. Bisa lihat di sini dari 10 paket yang saya kirim, 10-nya terkirim dan 0 paket yang lost. Nah, untuk mengecek IP address yang saya gunakan di Ubuntu ini, kita bisa menggunakan perintah IP. Nah, di bagian sini bisa dilihat IP yang saya gunakan yaitu 192.168.1.3. Oke. Kemudian saya akan melakukan instalasi software yaitu NeoFetch. Nah, software NeoFetch di sini digunakan untuk menampilkan informasi dari sistem yang saya gunakan, mulai dari CPU, GPU hingga ke RAM. Nah, untuk menginstalnya kita masuk ke terminal. Kita tunggu. Nah, untuk perintahnya kita perintah sudo apt install. Kita ketikkan nama aplikasinya, nama softwarenya, NeoFetch. Dan kita tekan enter. Nah, di sini kita masukkan dari password password Ubuntu yang kalian gunakan. Dan tekan enter. Nah, di sini tunggu. Nah, sini langsung konfigurasi yang selesai, saya akan melakukan instalasi software. Nah, software yang akan saya install yaitu NeoFetch. Nah, software NeoFetch di sini digunakan untuk menampilkan username, CPU, GPU hingga ke RAM yang dari software yang saya gunakan. Nah, untuk melakukan instalasi, sama masuk ke terminal, ketikkan sudo apt install. Kemudian ketikkan nama dari software yang akan diinstal. Karena saya menginstal NeoFetch, kita masukkan NeoFetch. Kemudian tekan enter. Kemudian saya masukkan password dari Ubuntu yang kalian gunakan.
ketika kita masukkan Y untuk melanjutkan proses download. Kita tunggu proses download hingga selesai. Sudah selesai. Nah, untuk menjalankan software ini, kita ketikkan nama dari softwarenya, itu Neo. Baik. Kita tekan enter. Nah, bisa dilihat di sini. Neo di sini akan menampilkan dari sistem operasi yang saya gunakan, versi sistem operasinya, arsitektur dari prosesor hingga ke CPU, itu CPU, GPU-nya, hingga ke RAM yang saya gunakan. Sebenarnya software Neovers ini sama seperti yang tadi yang teman saya praktekkan, yaitu menampilkan sistem informasi dari sistem yang digunakan. Tapi teman saya tadi kan untuk menampilkan semua sistem informasi ini perlu beberapa komen. Nah, sedangkan saya di sini hanya perlu satu komen, yaitu Neovers, untuk menampilkan semua informasi sistem ini. Nah, itu saja untuk instalasi software dan juga konfigurasi jaringan. Halnya seperti penginstalan Git. Yang pertama kita buka terminal, lalu kita ketikkan perintahnya sudo install Git. Ada PC-nya. Oh ya, sudo apt. Kita masukin passwordnya. Nah, di sini kita dimintai persetujuan yes atau no. Kita pilih yes. Nah, di sini mulai mengunduh. Di sini kita akan melakukan perubahan pada wallpaper di desktop ini agar tampilannya lebih menarik. Untuk caranya kita bisa klik kanan, lalu di sini ada change background. Nah, di sini bisa dilihat untuk temanya kita bisa pilih mau hitam atau mau putih, dan untuk tema warnanya bisa kita pilih mau warna apa. Di sini aku pakai warna merah. Lalu untuk temanya hitam, dan untuk backgroundnya di sini ada banyak pilihannya. Kalau kalian ingin untuk gambar sendiri bisa di add picture sini. Di sini saya akan memilih gambar gunung. Oke, sudah selesai. Saya tutup dan hasil tampilannya seperti ini bisa dilihat. Kalau kita buka, warna temanya jadi warna merah, dan untuk warna bagiannya jadi warna hitam gelap. Seperti itu untuk mengganti wallpaper di desktop. Oke, di sini sebentar lagi selesai. Untuk pengunduhannya sudah 93%, dan ini proses instalasinya. Nah, sudah selesai. Dengan begini software Git-nya sudah terinstall di Ubuntu. Coba pakai Git. Untuk melihatnya bisa di sini. Nah, di sini muncul berbagai macam komennya Git. Nah, coba kita Jika ingin melihat versi Git-nya, kita tinggal ketik. Di sini ada tulisan -v untuk melihat versionnya. -v. Git dulu. Oh ya. Git in v. Enter. Nah, bisa dilihat di sini untuk versi Git-nya 2430. Seperti itu.
Kesimpulan dari video ini, kita telah belajar cara melihat informasi sistem untuk diagnosis, mengelola user dan grup untuk keamanan dan organisasi, menavigasi file sistem yang terstruktur, mengelola file dan izin aksesnya, menginstal software menggunakan APT, dan memeriksa jaringan dan koneksi internet. Ditambah juga kita mengubah wallpaper dan menginstal beberapa aplikasi seperti Git dan aplikasi lainnya. Pengetahuan ini adalah fondasi yang kokoh untuk kalian yang ingin mendalami dunia Linux dan administrasi sistem. Terima kasih eksperimen dan jangan ragu untuk menjelajahi lebih dalam. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.